Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Pit mau nanya, anak dengan ibu, halo? Ya. Halo. Gini Bu, kadang-kadang ibu ini sama anaknya nggak mau anak itu mendengar bicara orang tua, tahu emosi seorang ibu tuh nggak terkendalikan. Iya. Jadi sempat juga seorang ibu tuh menyumpah anaknya. Jadi si anak ini soleh, baik, tapi ibunya ini nggak sabar apa yang dikata ibunya, nggak mau dia mendengar, dilakukannya juga. Jadi sewaktu-waktu si anak ini berpikir, Bu, kalau kayak gini nggak siap dia nerima kata-kata ibunya tuh nggak benar lah gitu kan. Jadi sampai sekarang dendam anak itu sama ibunya tuh nggak bisa dibuangnya, sampai dia bilang seorang ibu kok tega menyumpah anaknya gitu kan, apakahlah kesalahannya. Jadi saya bilang lagi ya nggak boleh sama ibu kayak gitu. Surgamu kan sama ibumu, yang laki-laki surganya sama ibu, yang perempuan surganya sama suami. Nggak siap katanya. Bagaimana tuh caranya Bu Pit supaya hubungan ibu dengan anak seperti biasa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya hubungan antara anak dengan ibu? Ibunya anak udah soleh nih, udah baik. Kemudian ibunya sering mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada anaknya. Ingatlah wahai para ibu, ketika ibu sudah mengangkat kedua tangannya, apapun yang diucapkan oleh seorang ibu itu cepat dihijabah oleh Allah karena malaikat mengaminkannya. Apabila seorang ibu mengatakan kepada anaknya, selalu setiap hari mengatakan kamu ini bodoh, kamu ini nakal, sekalipun anaknya itu tidak bodoh-bodoh amat, tidak nakal-nakal amat, tetapi karena ibunya sering mengeluarkan kata-kata nakal, bodoh kepada anaknya, suatu saat nanti anak itu akan menjadi anak yang nakal dan bodoh. Tapi ketika kita mendapatkan anak yang nakal, anak yang benar-benar bodoh, tapi seorang ibu selalu mengatakan kepada anaknya, kamu anak yang pintar, nak, kamu anak soleha, anak, masya Allah. Dan suatu saat anak yang benar-benar nakal, benar-benar bodoh ini akan menjadi anak yang soleh dan anak yang baik. Ibu adalah role model bagi anaknya, ibu adalah pendidik pertama. Makanya seorang anak berhak mendapatkan ibu yang soleh. Ibu yang soleh yang selalu membawa anaknya menuju kebenaran. Jangan sekali-kali ibu mengatakan kamu anak celaka, nak, kamu anak begini, banyak-banyak lagi dikatakan yang tidak patut didengar. Dan pada suatu saat nanti anaknya benar-benar akan menjadi anak celaka. Di sinilah dikatakan letak kedurhakaan seorang ibu. Jangan kira ibu ini tak ada durhaka sama anaknya. Jangan kira. Salah satu kedurhakaan seorang ibu terhadap anaknya, yang pertama, seorang ibu yang selalu memberikan sumpah kepada anaknya, memberikan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Durhaka seorang ibu. Kemudian seorang ibu yang membeda-bedakan anaknya. Ini anak yang kaya, ini anak yang miskin, ini anak yang pintar, anak yang bodoh. Ada suatu kisah, mungkin semua ibu udah tahu dengan kisah ini, dan sering saya mengisahkan soal ini. Seorang ibu mendapatkan anak bandel. Saking bandelnya anak tadi, selesai ibunya memasak sambal, dia masukkan pasir ke dalam sambal sang ibunya. Sang ibu kesal, tapi sungguh pun dia kesal. Dia melampiaskan dengan kata-kata yang baik. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan kamu menjadi imam Mekah, nak. Pergilah kamu ke sana, nak. Jadi imam Mekah lah kamu, nak. Pergilah ke sana, nak. Bertahun-tahun kemudian, kata-kata yang terlontar di mulut ibunya menjadi kenyataan. Seorang anak bandel yang bernama Abdul Rahman As-Sudais menjadi imam Mekah. Masya Allah. Saya mungkin di sini juga ingin bercerita kepada ibu nanti tentang anak bandel, tentang anak yang susah diatur. Bisa jadi pelajaran bagi ibu semua.
dengan doa, Rabbi habli minas sholihin. Sebandel-bandelnya anak, senakal-nakalnya anak, ucapkanlah Rabbi habli minas sholihin. 5 kali anak bandel, 5 kali kita doakan anak, amin kata malaikat. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Mungkin orang mengira ketika dia melihat anak kita, mungkin anak saya, mungkin oh anak soleh nih. Jangan kira anak itu langsung menjadi soleh. Jangan kira anak itu tidak pernah bandel. Jangan kira anak itu tidak pernah melawan sama orang tuanya, pernah. Tetapi karena kata-kata yang kita lontarkan selalu kepada anak kita, Rabbi habli minas sholihin, suatu saat dia menjadi anak yang soleh. Bagaimanakah kita menyatukan antara ibu dan anak ini? Ibunya udah salah nih, udah melontarkan kata-kata yang tidak baik. Wahai anak-anak, sejahat apapun ibumu, dia tetaplah ibumu. Asalkan jangan engkau diajak kafir aja lah, dia tetap ibumu. Tapi kalau kamu diajak kafir, jangan ikutin dia. Sesalah-salah apapun ibu, dia tetap ibumu, maafkanlah. Karena di sini tidak ada kata-kata anak itu merasa benar dari ibunya. Jangan ada kita, oh ibu saya begini, jangan. Pikirkan pengorbanan ibu kita. 9 bulan 10 hari kita numpang di rahimnya. Itu belum lagi mengandung aja susah. Saat melahirkan kita, menghadirkan kita ke dunia ini saja, itu nyawa dipertaruhkan oleh ibu kita. Sampai kita lahir penderitaan belum sampai di sana. Dia terbangun malam, dia rawatnya kita, 1 ekor nyamuk pun tidak dibiarkan hinggap di pipi kita demi menjaga kita. Kadang-kadang ibu tak makan demi merawat kita. Itu yang kita ingat, pengorbanan ibu. Jangan kata-kata ibu yang kita ingat. Karena yang namanya orang tua mungkin kata-katanya tidak bisa dikontrol. Dan di sini kita harus menyatukan keluarga yang telah retak. Insya Allah mudah-mudahan ibu dan anak ini nanti bersatu kembali hendaknya. Amin. Dan jangan seorang anak sekali-kali mengucapkan seperti ini, ibu saya tak punya jasa kepada saya, atau bapak saya tak punya jasa kepada saya, atau bapak saya tak sekolahkan saya, bapak saya tak kuliahkan saya, atau ibu saya tak kuliahkan saya. Tidak ada jasa bapak saya, atau mak saya tak meninggalkan harta warisan kepada saya. Mungkin benar, tetapi jasa ibu yang paling besar yang takkan pernah dapat kita balaskan adalah air susu yang mengalir ke tubuh kita yang sudah menjadi darah, takkan pernah dapat kita balaskan. Jadi jasa ibu sangat besar sekali, jangan pernah kita dendam kepada ibu. Coba lihat orang-orang yang sering menyakiti ibunya, hidupnya merana, hidupnya susah, dan nanti dia akan mendapatkan anak yang lebih durhaka dari kita pada kita. Coba kita ingat lagi, kita pikir-pikirkan lagi, kita sentuh hati kita. Ayah bunda segala tempat bernaung jiwa, janganlah kau mencela, apalagi durhaka. Pesan ayah bundamu, jangan kau tunda-tunda. Bila engkau durhaka, bisa jadi celaka, sengsara di dunia, akhirat pun merana. Jangan kira ya Bu, kita ingin balas dendam kepada orang tua dengan harapan orang tua kita menyesal dengan perbuatannya masa lalu. Tapi ingatlah, Allah marah. Sengsara dunia, akhirat pun nanti kita akan sengsara. Oh mungkin sekarang ini kita aman-aman saja, mungkin belum Allah turunkan azabnya. Jadi ibu-ibu semua, sesalah-salah apapun ibu kita tetap adalah ibu yang terbaik. Sejahat-jahat apapun ibu kita tetap adalah ibu yang terbaik. Dan seburuk-buruk apapun anak kita, sesusah-susah apapun anak kita, jangan pernah kita beda-bedakan anak kita. Karena mereka sama-sama kita besarkan dari kedua tangan kita.